kita semua tahu ya, Indonesia itu lagi menghadapi tantangan polusi yang serius banget. Tapi, di tengah krisis ini, ada sebuah revolusi yang diam-diam berjalan. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana ceritanya satu perusahaan bertransformasi dari yang tadinya cuma perintis, sekarang jadi pilar utama dalam transisi besar-besaran menuju kendaraan listrik. Kalau kita lihat sekilas, ini ya cuma bis biasa kan? Tapi coba deh, perhatiin lebih dekat. Ini bukan sekedar transportasi umum. Ini adalah simbol perubahan masif yang lagi terjadi di seluruh Indonesia. Sebuah pergeseran ke masa depan yang jauh lebih hijau dan bersih. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, penting banget nih kita paham kenapa sih perubahan ini jadi urgent banget. Jadi Indonesia itu menghadapi tantangan ganda, polusi yang udah bikin sesak napas, dan janji ambisius untuk masa depan nol emisi. Krisisnya itu ada dua. Di satu sisi, Jakarta dan kota-kota besar lainnya lagi berjuang keras ngelawan polusi udara yang parah. Di sisi lain, sektor transportasinya ketergantungan banget sama bahan bakar fosil. Nah, ini kombinasi yang nggak bisa dibiarin terus-terusan dan menuntut perubahan radikal. Dan Indonesia udah pasang target yang jelas banget mencapai net zero emission pada tahun 2060. Ini komitmen yang super ambisius loh buat nyiimbangin emisi gas rumah kaca yang kita hasilkan dengan yang kita serap. Dan kuncinya, salah satu yang terbesar ada di sektor transportasi. Nah, disinilah muncul satu pemain kunci, seorang arsitek penting di balik transisi hijau ini. Yuk, kita kenalan sama PT VKTR Teknologi Mobilitas. Coba deh, dengerin kutipan langsung dari laporan mereka ini. Tidak hanya sebagai perintis, VKTR kini hadir sebagai arsitek utama. Ini bukan cuma bahasa korporat yang manis loh, ini adalah pernyataan misi yang nunjukin pergeseran identitas mereka. Dari yang tadinya cuma buka jalan, sekarang jadi yang ngebangun fondasinya. Dan sampul laporan 2024 mereka ini nunjukin semuanya dengan pas banget. Judulnya itu From Pioneer to Pillar, atau dari perintis menjadi pilar. Jelas banget kan, mereka bukan lagi sekedar pelopor, tapi udah jadi bagian fundamental dari ekosistem yang baru ini. Jadi, gimana caranya sebuah perusahaan bisa berubah dari perintis jadi pilar? Jawabannya, kekuatan kemitraan. VKTR ini cerdas. Mereka nggak jalan sendirian. Mereka membangun seluruh ekosistem melalui aliansi-aliansi strategis. Strategi mereka bisa kita pecah jadi 3 langkah kunci. Pertama, buat teknologi kelas dunia. Mereka gandeng raksasa global BYD Auto. Kedua, untuk distribusi lokal, mereka kolaborasi bareng Indomobil, yang pengalamannya soal otomotif di Indonesia nggak perlu diragukan lagi. Dan ketiga yang nggak kalah penting, buat infrastruktur energi, mereka join sama Pertamina. Ini sih, trio yang kuat banget. Dan ini bukan cuma perjanjian di atas kertas ya. Kemitraan ini beneran ngebentuk joint venture atau perusahaan patungan yang aktif ngembangin kendaraan listrik. Seperti yang bisa kita lihat di foto ini adalah kolaborasi yang serius dan terstruktur, bukan main-main. Oke, dari strategi, sekarang kita lihat buktinya di lapangan. Gimana semua rencana tadi diubah jadi kemajuan yang nyata di tahun 2024 untuk membangun ekosistem kendaraan listrik. Tahun 2024 tuh bener-bener jadi tahun pembuktian buat mereka. Mulai dari Januari langsung kirim 8 bus listrik. Terus Februari, wih sibuk banget. Ada peletakan batu pertama buat pabrik baru di Magelang. Di bulan yang sama dapat penghargaan inovasi juga. Di sela-sela itu, mereka juga finalisasi kemitraan strategis sama Indomobil dan Pertamina. Puncaknya, rapat umum pemegang saham di bulan Juni jadi penegasan visi hijau mereka. Geraknya cepet banget kan? Dan 2 gambar ini bener-bener ngerangkum semuanya. Di satu sisi, kita lihat peletakan batu pertama buat pabrik baru. Di sisi lain, produk akhirnya, bus listrik canggih yang siap beroperasi. Ini adalah perjalanan dari konstruksi menjadi kontribusi. Keren banget. Oke, rencananya keren, eksekusinya cepat. Tapi, pertanyaan pentingnya, cuan nggak? Dari sudut pandang bisnis, strategi ambisius ini beneran jalan nggak sih? Dan ini jawabannya. Coba lihat angka ini. Pertumbuhan penjualan bersih untuk segmen kendaraan listrik mereka naik lebih dari 44% hanya dalam setahun. Ini bukan sekedar angka, ini adalah validasi dari pasar. Grafik ini bikin angkanya jadi lebih kebayang. Penjualan bersihnya itu lompat dari sekitar 105 miliar rupiah di tahun 2023, jadi lebih dari 151 miliar rupiah di 2024. Ini nunjukin kalau investasi mereka di kendaraan listrik udah mulai membuahkan hasil finansial yang nyata. Sekarang yuk kita lihat gambaran besarnya. Apa sih arti semua ini buat masa depan Indonesia dalam perjalanannya menuju target 2060? Jadi, perjalanan VKTR ini lebih dari sekedar jualan produk. Ini tentang membangun sebuah sistem transportasi rendah karbon yang lengkap untuk bangsa. Mereka nggak cuma jual mobil atau bus, mereka lagi ngebangun infrastruktur untuk masa depan kita semua.
Dan semua upaya mereka itu secara langsung mendukung tujuan nasional. Mereka bantu mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, memfasilitasi transfer teknologi hijau, menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan, dan yang paling penting, memperluas akses transportasi berkelanjutan buat masyarakat luas. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting banget. Dengan semua kemitraan dan infrastruktur yang lagi dibangun ini, apakah Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemimpin dalam revolusi hijau di Asia Tenggara? Cuma waktu yang bisa menjawabnya, tapi pilar-pilarnya kini sedang dibangun dengan kokoh.